Shalom semuanya, dengan Tikva di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan parasha yang telah saya terjemahkan dari website rebetsinchanabracha.blogspot.com. Pengajaran kali ini saya dedikasikan untuk Alia Neshama ayahanda tercinta Domingus Yawang, Moshe Yosef ben Abraham Avinu. Parasha Vayetchanan dengan judul terhubung dengan persatuan komunitas Israel dan Hashem. Terambil dari Devarim pasal 3 ayat 23 sampai dengan pasal 7 ayat 11. Pengantar. Parasha kali ini selalu menyentuh saya karena sangat penuh dengan perasaan, sangat cocok untuk perayaan Tu Be'av. Moshe Rabbeinu menjelaskan kerinduannya yang terdalam akan Eretz Yisrael. Betapa istimewanya kita untuk tidak hanya bisa memasuki Eretz, tetapi tinggal di sini dan kita dapat memelihara hubungan dengan Eretz Yisrael melalui penanaman dan pertumbuhan. Judul yang pertama, Shema Yisrael, inti dari kepercayaan dan doa Yahudi. Akhir dari parasha mengandung doa Shema Yisrael, yaitu seperti benih yang berisi seluruh Torah, jalan pintas langsung ke Hashem. Inti dari kepercayaan dan doa Yahudi ini berisi kekuatan untuk menarik kita kembali ke tujuan jiwa kita, yaitu mencintai Tuhan dan menguduskan namanya sebagai yang satu-satunya. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Shema Yisrael, dengarlah hai orang Israel, Hashem itu Esa. Devarim pasal 6 ayat 4. Ada dikatakan di sana Shema, artinya adalah dengar, bukan hanya karena kita tidak dapat melihat Tuhan, tetapi karena kita harus membawa kebenaran keesaan Hashem jauh ke dalam diri kita. Apa yang kita lihat tetap berada di luar diri kita. Kita tidak bisa melihat dalam tanda kutip, tetapi kita bisa mendengar Hashem berkomunikasi kepada kita, terutama dalam kata-kata Torah yang kudus. Kita bersatu dengannya melalui melihat dan mengingat, tetapi bahkan terlebih lagi dengan mendengarkan. Ini adalah pendapat dari Rabbi Shlomo Carlebach untuk Parashas Eikev, issue 25, halaman 19 sampai dengan 20, Menachem Av 5767. Shema itu adalah mikvah verbal, mengalir ke setiap tingkat jiwa kita. Shema itu menyelaraskan kita dengan kebenaran keesaan Hashem, memurnikan keraguan dan godaan untuk percaya ada sesuatu di dunia ini yang terpisah dari Hashem. Judul yang selanjutnya, mendengarkan secara aktif dengan sepenuhnya. Shema. Kata pertama dari doa Shema memiliki arti mendengarkan. Huruf pertamanya yaitu Shin melambangkan Esh atau api. Huruf selanjutnya yaitu Mem memiliki hubungan dengan Mayim atau air. Untuk mendengar dengan sungguh-sungguh artinya kita harus menyatukan energi vital kita yaitu api dengan daya terima air. Jenis mendengarkan seperti ini disebut dengan mendengarkan secara aktif. Huruf terakhir pada kata Shema adalah Ayin, yang artinya adalah mata dan memiliki bentuk seperti sebuah mata. Untuk mendengar dengan sungguh-sungguh artinya kita harus memvisualisasikan pesan yang kita dapat dengan mata pikiran kita.
Huruf Ain memiliki nilai numerik 70. Angka ini memiliki korespondensi dengan 70 aspek Torah dan 70 bahasa dunia. Mendengarkan berarti mengintegrasikan pesan dengan semua aspek yang kemungkinan banyak. Judul yang selanjutnya, Israel. Langsung ke Hashem. Israel, kata ini bisa dibagi dua menjadi Yashar El. Kepada Hashem, huruf pertama dari kata Yashar adalah Yud. Ini adalah huruf terkecil dibanding huruf-huruf lain. Ketika menulis huruf Ibrani apapun itu, kita selalu mulai dari atas, membentuk Yud. Yud yang paling tersembunyi awal dari semua huruf adalah huruf pertama Yisrael, awal dari rencana penciptaan Hashem. Hashem menciptakan dunia demi kita, tetapi kebesaran kita tersembunyi di sepanjang pengasingan dan penganiayaan kita. Shin, huruf kedua dalam kata Yisrael, terlihat seperti nyala api. Huruf ini mewakili energi yang berapi-api untuk menjaga kita untuk tetap lanjut dan menjaga semangat kita yang kuat untuk Hashem. Reish, huruf ketiga dari kata Yisrael, memiliki bentuk seperti bagian belakang dari kepala. Huruf Reish juga berarti kepala, Rosh. Dengan huruf ini, kita menjadi kepala atau pemimpin di dunia, tetapi hanya jika kita terhubung dengan Alef Lamet dari nama Tuhan yang diungkapkan. El juga memiliki arti kekuatan atau power. Yang menariknya juga di sini adalah mungkin kata tersebut, kata El, adalah akar kata dari sebuah kata dalam bahasa Inggris yaitu electricity, yang artinya adalah listrik dalam bahasa Indonesia dan berfungsi untuk menjadi kekuatan atau power yang bisa kita gunakan fungsinya dalam rumah tangga atau di tempat lain, listrik, electricity, L. Nama Tuhan ini terdiri dari Alef, kesatuan dari Tuhan ditambah dengan Lamet, huruf tertinggi dalam alfabet Ibrani, melambangkan pergi ke atas, mencapai tujuan spiritualnya yang tertinggi. Judul yang selanjutnya, nama yang abadi, Hashem. 4 huruf nama Hashem diterjemahkan yang paling benar sebagai abadi, termasuk di dalamnya huruf He, Yud, dan Vav, yang daripadanya kita dapat baca Haya, atau dalam bahasa Inggris wash, dalam bahasa Indonesia adalah dulu, Hove, dalam bahasa Inggris adalah is, dalam bahasa Indonesia adalah sekarang, dan Yihye, dalam bahasa Inggris adalah will be, dalam bahasa Indonesia adalah yang akan datang. Kembali lagi, tadi di dalamnya ada huruf He, Yud, dan Vav, yang dapat dibaca Haya, Hove, Yihye. Hashem itu melampaui waktu dan termaksud di dalamnya seluruh masa lampau, seluruh masa sekarang, dan seluruh masa yang akan datang. He adalah huruf pernapasan, kelahiran, dan kreativitas. Vav adalah huruf penghubung. Tuhan menciptakan dan menghembuskan kehidupan ke dalam segala hal yang eksis, segala hal yang ada, dan menghubungkan dunia ini dengan dirinya. Huruf Yud yang pertama dari namanya melambangkan permulaan,
Dialah yang pertama, tidak ada sebelum Hashem. Tidak ada yang lain sebelum Hashem. Keduanya, Israel dan Tuhan, dimulai dengan huruf yang sama, mengindikasikan adanya hubungan antara kita. Judul yang selanjutnya, Elohim, kekuatan alam. Eloheinu. Akar kata ini adalah Elohim, kata untuk menyebut Tuhan yang dimanifestasikan dalam dunia fisik. Kata ini juga menunjukkan penghakiman. Elohim memutuskan bahwa aturan alam dunia beroperasi menurut hukum yang ditetapkan. Dua huruf pertama ini dibagi dengan kata untuk Israel yang menunjukkan hubungan Israel dengan Elohim. Hal yang menarik adalah huruf-huruf ini muncul di akhir kata Israel, sedangkan muncul di awal pada kata Tuhan. Target dan tujuan akhir kita adalah untuk mencapai keilahian. Hal ini hanya permulaan dari keberadaan Tuhan yang tidak terbatas, yang sangat tinggi, bahkan melampaui hal-hal yang bisa kita bayangkan. Huruf He adalah kelahiran dari bukan hanya dunia kita, tapi juga dunia-dunia lain yang melampaui kita, yang sedang menuju ke arah Yud, huruf yang paling spiritual yang memiliki korespondensi dengan dunia atas, dunia yang akan datang. Selanjutnya, akhiran Nu selalu digunakan untuk melambangkan kita atau milik kita. Nun melambangkan 50 gerbang pengertian semua yang ingin Hashem berikan kepada kita. Dan Vav adalah huruf penghubung. Jadi, apapun yang kita miliki, hal-hal itu adalah yang dapat kita gunakan untuk terhubung dengan level yang terdalam. Judul yang terakhir, Gerbang Persaudaraan dan Persatuan. Echad. Huruf pertama dari kata satu atau echad adalah alef dan chet, yang mana dapat dibaca atau artinya adalah saudara laki-laki. Untuk dapat bersatu, kita harus merasakan keterhubungan persaudaraan ini. Huruf terakhir dari kata echad adalah dalet yang memiliki nilai numerik 4. Hal ini melambangkan 4 penjuru bumi yang harus bersatu. Chet yang ada di tengah kata melambangkan chuppah atau kanopi pernikahan, yang juga menghubungkan kesatuan Tuhan dengan 4 penjuru bumi. Dapat kita katakan bahwa ini adalah semacam pintu gerbangnya yang harus dilalui kesatuan agar supaya dapat masuk ke dunia fisik. Catatan tambahan. Ada cahaya pilot spiritual atau disebut pinteleit di setiap orang Yahudi yang tidak pernah padam. Dan Shema adalah percikan yang menyebabkan cahaya tersembunyi itu tumbuh dan menguat. Kita menderita ketika kita tidak terhubung dengan kebenaran ini. Tanpa memahami kenapa, kita akan merasa begitu tersiksa. Kehadiran abadi dari cahaya pilot Shema dikaburkan oleh lapisan kenajisan duniawi yang datang dengan pengasingan sejati, jarak dari mengetahui Hashem. Setiap kali kita mengucapkan Shema, cahaya yang ada di dalam diri kita tumbuh lebih kuat,
memurnikan kita dengan kebenaran, menghubungkan kita dengan sumber emunah. Sekian untuk video kali ini. Jika konten ini memberkati Anda, silakan beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Shalom.